Om Swastiastu. Video berikutnya ini kita akan mulai lanjut dengan membacakan bab 6 yang berjudul Tata Pemerintahan Desa Adat. Bagian ke-1 umum. Kita lanjut kemarin pasal 27, sekarang kita lanjut pasal 28. 1. Tata pemerintahan desa adat terdiri atas unsur kelembagaan pemerintahan desa adat dan lembaga pengambilan keputusan. 2. Kelembagaan pemerintahan desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas A. Prajuru desa adat, B. Sabe desa adat, C. Kerta desa adat, dan D. Banjar adat garing Banjar Sukaduka atau sebutan lain. 3. Lembaga pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas A. Paruman desa adat dan B. Pesangkepan desa adat. Bagian kedua, kelembagaan pemerintahan desa adat. Pasal 29. 1. Prajuru desa adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 huruf A paling sedikit terdiri atas A. Bendesa adat atau sebutan lain, B. Petajuh bendesa adat atau pangliman atau sebutan lain, C. Penyarikan atau juru tulis atau sebutan lain, dan D. Petengan atau juru raksa atau sebutan lain. 2. Bandesa adat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dipilih oleh kerama desa adat secara musyawarah mufakat. 3. Prajuru desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, huruf C, dan huruf D ditunjuk dan ditetapkan oleh bandesa adat dalam paruman sabe desa adat. 4. Pemilihan bandesa adat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan penunjukan prajuru sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan awig-awig dan garing atau perarem. 5. Masa jabatan prajuru desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan awig-awig dan atau perarem yang berlaku di desa adat setempat. 6. Prajuru desa adat melaksanakan tugas dan wewenang secara kolektif kolegial. 7. Prajuru desa adat dapat mengangkat staf administrasi umum dan keuangan sesuai kebutuhan. Pasal 30. Tugas dan wewenang prajuru desa adat meliputi A. Menyusun rencana strategis dan program pembangunan desa adat, B. Menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa adat, C. Melaksanakan program pembangunan desa adat sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B melalui kegiatan perayangan, pawongan, dan pelemahan, D. Melaksanakan awig-awig dan garing atau perarem desa adat, E. Menyelesaikan perkara adat garing wicara yang terdiri ulang yang terjadi dalam wewidangan desa adat, F. Mengatur penyelenggaraan kegiatan sosial dan keagamaan dalam wewidangan desa adat sesuai dengan susastra agama dan tradisi masing-masing, G. Melaporkan hasil pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada huruf B dan huruf C dalam paruman desa adat. Pasal 31. Wewenang prajuru desa adat meliputi A. Memutuskan rencana strategis yang disusun oleh LPD dan Bupda, B. Menetapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa adat menjadi anggaran pendapatan dan belanja desa adat setiap tahun, C. Memanfaatkan pedruan desa adat dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas prajuru, D. Mengangkat dan memberhentikan pengawas dan pengurus LPD dan Bupda setelah mendapat persetujuan sabe desa adat, E. Melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dalam wewidangan desa adat, F. Menerapkan sanksi adat kepada kerama yang sudah diputuskan melalui paruman desa adat, G. Mewakili desa adat dalam bertindak untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar peradilan atas persetujuan paruman desa adat,
Dan H. Melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan aweg-aweg dan atau Pararem Desa Adat. Pasal 32. Prajuru Desa Adat sebagaimana dimaksud pasal 29 ayat 1 dilarang: A. Melanggar aweg-aweg dan atau Pararem. B. Membuat keputusan yang menguntungkan pihak tertentu dengan merugikan kepentingan umum. C. Menyalahgunakan tugas, kewajiban, dan wewenang. D. Melakukan tindakan yang meresahkan krama di desa adat. Dan E. Menjadi anggota dan atau pengurus organisasi terlarang. Pasal 33. Prajuru desa adat yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dikenai sanksi sesuai dengan aweg-aweg desa adat. Pasal 34. 1. Dalam menjalankan tugas perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf A dan huruf C, prajuru desa adat didampingi oleh sabe desa adat. 2. Dalam menjalankan tugas penyelesaian perkara adat garing wicara sebagaimana dimaksud pasal 30 huruf E, prajuru desa adat didampingi oleh kerta desa adat. Pasal 35. Sabe desa adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 huruf B dibentuk oleh prajuru desa adat. Sabe desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berasal dari tokoh kerama desa adat yang diutus oleh banjar adat. 3. Tokoh kerama desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditunjuk oleh prajuru desa adat berdasarkan komitmen, pengalaman, dan keahlian dalam bidang tertentu untuk memajukan desa adat. 4. Susunan organisasi sabe desa adat diatur dalam aweg-aweg desa adat. 5. Sabe desa adat berfungsi memberikan pertimbangan kepada prajuru desa adat dalam A. Penyusunan aweg-aweg dan atau Pararem desa adat. B. Perencanaan pembangunan desa adat. C. Perencanaan anggaran pendapatan dan belanja desa adat. Dan D. Pelaksanaan program desa adat. 6. Masa bakti sabe desa adat berakhir bersamaan dengan masa bakti prajuru desa adat. Pasal 36. 1. Kerta desa adat kerta desa adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 huruf C dibentuk oleh prajuru desa adat. 2. Kerta desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas A. Prajuru desa adat dan B. Kerama desa adat yang memiliki komitmen, pengalaman, dan keahlian dalam bidang hukum adat yang diutus oleh banjar adat. 3. Bendesa adat menjadi ketua merangkap anggota kerta desa adat. 4. Dalam hal ketua garing anggota kerta desa adat memiliki hubungan dengan masalah yang ditangani oleh kerta desa adat, ketua garing anggota yang bersangkutan tidak diperbolehkan terlibat dalam penyelesaian perkara adat. 5. Dalam hal kerta desa adat memiliki hubungan dengan masalah yang ditangani oleh kerta desa adat, jabatan ketua kerta desa adat digantikan sementara oleh anggota kerta desa adat tertua. 6. Masa bakti anggota kerta desa adat berakhir bersamaan dengan masa bakti prajuru adat. Ya, sekian untuk hari ini. Video berikutnya sampai pasal 36. Kita akan lanjutkan kembali di video berikutnya untuk pasal 37. Om Santi Santi Santi.